Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pabrik gula Colomadu, salah satu industri pabrik gula tertua di Jawa. Kenalin, nama aku Dimas Widiyatama Saputra dari angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Widiyana dari angkatan 2023. Aku Nuridaya dari angkatan 24. Perkenalkan, saya Talita Katila Fauziyati dari angkatan 24. Perkenalkan, nama aku Aulia Yusufzara dari angkatan 2024. Oleh arsitek berkebangsaan Jerman yaitu Ernst. Colomadu sendiri memiliki arti gunung madu dengan harapan agar menjadi sumber kemakmuran bagi Mangkunegaran. Pabrik ini mulai beroperasi pada 1862 dan menjadi salah satu pabrik gula modern pada masanya dengan mesin yang didatangkan langsung dari Eropa. Sejarah pabrik gula Colomadu memiliki beberapa fase penting. Yang pertama, fase renovasi besar pada tahun 1928. Kemudian fase Jepang pada tahun 1949. Kemudian fase nasionalisasi setelah revolusi Surakarta pada tahun 1946. Kemudian pabrik gula Colomadu berhenti beroperasi pada tahun 1997, kemudian ditutup total pada tahun 1998. Nah, itulah sedikit sejarah tentang pabrik gula Colomadu. Seiring perkembangan zaman, pabrik gula Colomadu mengalami beberapa perubahan arsitektur besar. Awalnya, bangunan menggunakan gaya Inggris yang sederhana. Namun, pada tahun 1920 sampai 1930-an, terutama setelah rekonstruksi 1917, terjadi perombakan yang besar terhadap instalasi modern, stasiun penguapan, oven gamping, tata letak mesin, dan fasad bangunan. Fasad pabrik berubah dari gaya Inggris menjadi Art Deco awal, sebuah gaya yang populer pada masa kolonial modern. Arsitektur ini mencerminkan perkembangan teknologi dan modernisasi industri gula Hindia Belanda. Pertama, kebutuhan pasar gula yang terus meningkat baik dalam negeri maupun pasar internasional. Hal ini membuat pabrik gula menjadikan industri yang sangat menjanjikan pada masa itu. Kedua, kesuburan tanah Mangkunegaran yang sangat cocok untuk perkebunan tebu. Hal ini menjadikan penentu utama dalam proses penanaman tebu. Ketiga, ketersediaan air yang melimpah, karena air merupakan elemen utama dalam proses penggilingan tebu dan penguapan. Keempat, adanya potensi ekonomi yang besar, karena pabrik gula memberikan pendapatan yang tinggi bagi para pajak Mangkunegaran. Kelima, kemajuan teknologi industri turut mendorong perkembangan pabrik. Mesin-mesin dari Eropa terus ditambahkan sehingga
pabrik mampu meningkatkan kapasitas produksinya sekaligus memperbarui sistem pembiayaan. 6. Kebijakan pemerintahan kolonial hingga nasionalisasi berpengaruh besar terhadap model pengelolaan dan restrukturisasi dari waktu ke waktu. Dan yang ketujuh, dari sisi arsitekturalnya, terjadi perombakan besar-besaran yang berawal dari gaya Indis menjadi gaya Art Deco awal yang terjadi pada sekitar tahun 1920-an hingga 1930. Desain bangunan disesuaikan dengan kebutuhan fungsi pabrik yang modern, termasuk perubahan layout mesin, perubahan stasiun pengolahan, hingga perubahan fasad yang mendukung fungsi pabrik menjadi lebih modern. Semua faktor tersebut menjadikan pabrik gula Colomadu bertahan hingga lamanya selama 1 abad. Setelah berhenti beroperasi, pabrik gula de Colomadu tidak dibiarkan mangkrak. Pemerintah melakukan revitalisasi dengan prinsip konservasi arsitektur. Yang pertama ialah minimum intervention, yaitu perubahan seminimal mungkin. Yang kedua, minimum loss of pabrik, yaitu mempertahankan material asli. Dan yang ketiga adalah reversibility, yaitu perubahan yang masih bisa dikembalikan. Dan yang keempat, legability, yaitu tambahan baru yang harus dibedakan jenisnya. Dalam revitalisasi, fungsi bangunan diubah, namun bentuknya tidak diubah. Beberapa perubahan yang sudah terjadi ialah yang pertama, stasiun Gilingan menjadi heritage museum yang bisa kita lihat di depan. Lalu yang kedua, stasiun penguapan yang kita bisa lihat sekarang menjadi shopping arcade. Lalu yang ketiga ada Besalen, yaitu Besali Cafe. Lalu yang keempat ada Fashion Hall yang menjadi multifungsional hall yang bisa kita lihat di dalam. Multifungsion hall terkadang digunakan jika ada keperluan publik. Lalu yang keempat, ada gedung-gedung lama yang sekarang diubah menjadi ruang publik dan parkir. Dan yang terakhir adalah fasad depan yang bisa kita lihat di awal video yang menjadi ikon de Colomadu. Revitalisasi ini tetap menjaga struktur asli sehingga identitas pada bangunan ini tetap terjaga. Hingga saat ini, pabrik gula Colomadu dilakukan melalui pemanfaatan ulang. Yang pertama yaitu Convention Hall, lalu yang kedua ada Heritage Museum, yang ketiga adalah ruang pabrik dan teater terbuka, lalu yang keempat ada Resto Cafe Shopping and Arcade, yang terakhir adalah Concert Hall. Pelestarian dilakukan agar pabrik ini tetap hidup dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai pepatah oleh Mangkunegara. Pabrik iki opeono, najan ora nyupihi, nanging nguripi. Rawatlah pabrik ini meskipun tidak memperkaya, tetapi tetap menghidupi. Kesimpulannya, pabrik gula Colomadu adalah contoh sempurna bangunan industri tua yang dapat dilestarikan, dipertahankan arsitekturnya, serta dihidupkan kembali tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Permisi Kak, saya Dimas dari Arsitektur UNES. Izinkan saya bertanya-tanya tentang area di sini, dengan kata siapa dan sebagai apa? Saya Atas sebagai pemandu di Museum di Colomadu. Bagaimana sih latar belakang berdirinya pabrik gula Colomadu pada tahun 1891? Latar belakangnya itu dulu Mangkunegaran keempat ingin memiliki pabrik gulanya sendiri sebagai salah satu pemasukan untuk perusahaan untuk Raja Mangkunegaran. Selain itu juga Mangkunegaran ingin mensejahterakan masyarakat di sini, khususnya Desa Malangciwan yang termasuk dalam Kabupaten Karanganyar, wilayah dari Mangkunegaran. Nah, pada masa itu kita masih mengalami sistem tanam paksa atau pupuk stelsel, di mana tebu banyak ditanam di Jawa. Komoditas gula sedang laku di pasar internasional, sehingga Mangkunegaran melihat peluang itu sehingga didirikanlah pabrik gula. Terus
Terus bagaimana sih perkembangan pabrik gula dari masa kolonial Jepang hingga nasionalisasi? Dari dulu dikelola, awalnya didirikan oleh Mangkunegaran keempat, kemudian dijadikan dari perusahaan keluarga, kemudian dijadikan perusahaan raja, sehingga diteruskan oleh Mangkunegaran 5, 6, 7 sampai kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanannya memang mengalami perang dunia 1, 2 termasuk penjajahan Jepang itu. Meskipun penjajahan Jepang berdampak untuk menurunkan produksi di sini, tapi tetap dipertahankan oleh Mangkunegaran ke-7 pada masa itu. Jadi memang dikelola pada masa itu tetap dikelola dipertahankan oleh Mangkunegaran. Tapi setelah kemerdekaan, karena Kerajaan Mangkunegaran sendiri statusnya sudah tidak punya peranan politik lagi, sehingga perusahaan-perusahaan kerajaan, perusahaan feodal banyak yang diambil alih oleh pemerintah, sehingga dinasionalisasi dan dikelola oleh BUMN. Jadi perjalanannya seperti itu. Terus perubahan signifikan di pabrik gula itu apa aja ya, Pak? Dari Bangunan arsitekturnya. bangunan arsitekturnya memang kalau kita lihat sekarang konsepnya sudah modern, karena memang tujuan revitalisasinya itu salah satunya untuk kompleks MICE. MICE itu kompleks yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti meeting, conference, konser, wedding dan sebagainya. Jadi memang di konsep sebagai modern dan multifungsi seperti itu. Jadi memaksimalkan fungsional dari pabrik gula dari kompleks ini, tapi juga sebisa mungkin mempertahankan nilai-nilai heritage dan peninggalan mesin-mesin dari masa industri. Selanjutnya, prinsip konservasi apa yang digunakan dalam revitalisasi bangunan ini? Oh, 2 tahun. Prinsip konservasinya ya, setahu saya, seawam saya ya, sebisa mungkin mempertahankan mesin-mesin yang ada yang masih utuh. Kemudian untuk konstruksi yang lain memang sebenarnya lebih ke fungsional sih pas revitalisasi. Tapi untuk mesinnya, kemudian lokasi-lokasinya dulu masih sama seperti berbeda. Terus kalau bangunan di sini perubahan alih fungsinya itu bagaimana tanpa merusak bangunan yang dulunya atau aslinya itu bagaimana prosesnya? Sebenarnya memang banyak yang diubah sih Kak, jadinya nggak semuanya utuh. Jadi dari kompleks ini tadi dijelaskan di market bagian dalam, banyak konstruksi yang memang tidak dipertahankan karena kan dia mangkrak hampir 20 tahun, 15 tahun. Memang kondisi bangunannya sendiri sudah tidak utuh. Selain dari itu juga karena tadi mempertimbangkan fungsional, sehingga memang banyak yang diubah dari pabrik gula ini, tidak banyak yang dipertahankan. Ya bukan tidak banyak sih, banyak, cuman memang yang diubah pun juga banyak. Disesuaikan sebagai fungsional, sebagai kompleks museum dan lain. Terus kalau di sini tuh fasilitas yang aktif digunakan apakah masih ada? Masih banyak. Jadi selain kompleks museum, kita punya hall yaitu Colomadu Hall di sebelah sana. Itu dia ada seating yang bentuknya tribun. Biasanya digunakan untuk konser, wisuda, pengajian dengan kapasitas sampai 30 orang. 3.000 orang, maaf. 3.000 orang. Kemudian ada hall Sarkara Hall, itu bisa untuk wedding, biasanya kapasitasnya sampai ke 1.000 orang. Terus kita juga punya kawasan outdoor, bisa untuk parking, bisa juga untuk konser. Terus punya wedangan mantap yang dulunya adalah powerhouse, itu sekarang dijadikan kompleks bisnis juga, wedangan. Kemudian ada Sali Cafe yang dulunya adalah bengkel, sekarang difungsikan sebagai kafe dan juga restoran. Kemudian ada Sugar Bar. Terus bagaimana sih manfaat manfaat kayak masyarakat sekitar itu merasakan manfaat dari revitalisasi ini? Sebenarnya revitalisasi ini memang tujuannya untuk salah satunya mengedukasi masyarakat juga. Jadinya masyarakat yang datang ke sini bisa mengenal bagaimana perkembangan industri gula di masa lampau, termasuk di masa kolonial, belajar sedikit tentang sejarah, dan juga bagi yang senang berfoto atau berwisata, di sini juga tempat yang pas untuk rekreasi. Jadi salah satunya itu. Kemudian di area luar, masyarakat bisa memanfaatkan untuk area olahraga, untuk piknik, karena biasanya kalau pagi atau sore banyak yang juga rekreasi di sini di area luar. Ini nggak harus masuk ke sini. Kalau tantangan terbesar menjaga bangunan bersejarah ini bagaimana? Tantangannya adalah karena biaya operasional cukup tinggi. Bisa dibayangkan ya, perawatan tempat sebesar ini pasti cukup tinggi. Jadi salah satunya itu masalah biaya operasional. Selain dari itu juga kita sebisa mungkin menjaganya tetap utuh, bersih, nyaman untuk pengunjung, karena kita di